lanjut lagi ya. Maaf. Tadi ya, ini udah ya tadi ya. Sini skip aja. Ini pemrosesan dan analisis data dalam SIG. Menurut Pak Suharyadi dan Projo Danudoro, ini beliau-beliau ini dosen geografi UGM. Nah, satu, pemrosesan data atribut itu ada query dan kalkulasi. Jadi nanti kamu tidak perlu menggunakan perhitungan secara manual. Jadi semua otomatis gitu. Kamu misal mau mendapatkan luas area suatu daerah, tinggal diklik atributnya saja, nanti sudah keluar luasnya semua. Kalian membutuhkan data kepadatan penduduk, tinggal rumusnya apa, nanti kalau datanya sudah masuk di dalam atribut, tinggal kita membuat suatu rumus di situ. Nanti sudah otomatis semua. Bagi, tambah, kurang itu ada nanti di atributnya ya. Yang kedua, pemrosesan data grafis. Dihabisin. Yang pertama ada mengubah skala, mengubah sistem proyeksi, ada rotasi dan translasi, pengkondisian spatial querying, tumpang susun, reclassification, jarak dan buffer, model elevasi, dan pemodelan spasial. Ini insya Allah nanti berapa persennya kita pelajari ya di sini. Yang ketiga, terpadu antara data grafis dan atribut. Jadi itu saling keterkaitan gitu loh, antara data grafisnya. Data grafis itu petanya tadi kayak yang Ibu contohkan. Ini loh peta nah ini data grafis, ini data atribut. Ini saling berketerkaitan. Nah, ini kalau basis data itu kalau di SIG Geodatabase nanti akan kita pelajari di kelas 12 ya. Kita belajar merapikan data. Nah, ini ketersediaan data spasial. Ada di sini banyak sekali ya, kalian baca sendiri nanti. Bidang-bidang aplikasi SIG. Ini sistem ini dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam mendapatkan data-data yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut dalam bentuk digital. SIG merupakan alat yang handal untuk menangani data spasial, di mana dalam SIG data dipelihara dalam bentuk digital, sehingga data ini lebih padat dibanding dalam bentuk peta cetak ya. Jadi walaupun dalam satu file itu, tapi informasinya banyak sekali. Nah, ini beberapa alasan penggunaan SIG, antara lain banyak sekali ya. Ini sangat efektif untuk membantu proses-proses pembentukan, pengembangan, atau perbaikan peta mental. Ini banyak sekali, nanti kalian baca sendiri. Ini nanti ibu beri kok. Nah, ini pemanfaatan sistem informasi geografi dalam kehidupan sehari-hari, ada 13 bidang. Kecilin. Ada bidang pendidikan, ada transportasi dan perhubungan, telekomunikasi, ekonomi dan visi, militer, geologi, pertambangan dan perminyakan, lingkungan, perpajakan, perencanaan, sumber daya alam, kesehatan, hidrografi dan kelautan, dan utilitas. Contohnya dalam pendidikan, bisa dalam pengembangan juga aplikasinya. Kita kan tracking membutuhkan peta. Nah, itu juga memakai SIG tuh. Nah, ini pengembangan pendidikan juga, citra kan suatu teknologi ya, jadi harus dikembangkan. Ini untuk memantau suatu lokasi. Ini transportasi dan perhubungan di Gojek juga memakai SIG loh. Ya. Dia kan juga menggunakan peta, jadi pastinya memakai SIG. Ini peta jalur penerbangan, semuanya ya, pakai radar, itu pakai SIG semua, tergantung datanya apa.
telekomunikasi untuk apa ini, peta jaringan telekomunikasi ya. Ya, ini di kota Lok Sumawe untuk memetakan titik fasum. Kemarin ada juga yang PKL di Dispetaru. Nah, itu Dispetaru itu mengerjakan memploting apa tiang listrik, jalur listrik itu loh, dititikin itu dari Google Map. Nah, itu salah satu SIG, aplikasi SIG juga. Nah, dalam ekonomi, bisnis, dan marketing tentu banget ya, membantu banget. Misal kalian jualan itu radius berapa meter, berapa kilometer, nanti kita biaya ongkirnya berapa gitu kan, bisa misal lebih dekat, misal 1 kilometer free ongkir, terus radius 2 kilometer nanti ongkirnya berapa, 5.000 atau 10.000, nanti lebih jauh lagi nanti lebih mahal gitu. Juga ini di Gojek kan juga ya, jadi rute ini per kilometer dihitung, jadi per kilometer dihitung berapa ribu gitu di Gojek, Grab gitu. Dalam militer nih, peta elektronik dihubungkan dengan radar, ini juga pakai SIG juga. Geologi, pertambangan, dan perminyakan. Bisa untuk analisis limbah. Nih, peta apa? Kita lihat ya. Peta sebaran populasi dan pola aliran limbah kotoran sapi di Bandung. Jadi ini kita buat peta ini nanti untuk analisis lingkungan ya, biasanya. Menentukan lokasi tambang. Lokasi tambang itu kan kita bisa dapat dari peta geologi, terus peta jenis tanahnya, itu kita bisa analisis mana lokasi tambang kira-kira yang kita cari. Lokasi tambang emas gitu kan, kita harus tahu parameternya apa aja gitu kan. Pertamanya parameternya yaitu dari peta geologi atau peta jenis tanahnya, atau kira-kira kalau suatu emas itu kira-kira ya berdasarkan ciri-cirinya ya, ciri-ciri dekat lokasi tambang emas itu apa, di daerah yang perbukitan dekat, terus geologinya atau jenis tanahnya nanti komposisinya ada batu baranya, seperti itu. Terus analisis lokasi pencemaran sungai yang kita tadi omongkan ya. Jadi ini salah banget ya, harusnya permukiman itu tidak boleh dekat, sangat mepet sekali dengan sungai. Ya, di Indonesia banyak sekali yang masih salah. Nah, menentukan titik lokasi billboard, analisis keuangan yang dihubungkan dengan pajak bangunan. Jadi tiap daerah kan udah ditentukan pajak bangunannya berapa gitu ya. Kita menggunakan analisis juga. Perencanaan. Nah, ini pemerintah kabupaten, peta rencana tata ruang ya. Ini peta rencana tata ruang. Tadi ada sih di slide sebelumnya. Rencana tata ruang kota, ini prosesnya harus digitasinya detail ya. Pakai citra resolusi tinggi. Walaupun cuma daerahnya kecil, tapi karena resolusi tinggi, jadinya yang didigit itu lumayan banyak. Nah, langsung ke data atau udah aja ya, ini tulisan semua. Sudah, ini saja, sampai segini saja materi konsep kita. Nanti kita lanjut ke datanya nanti besok gimana ya, kita lihat dulu enaknya bagaimana, mau langsung praktek apa, kita konsep dulu.
Kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Oke, tugasnya di kuis itu tadi aja ya. Terus ini ada tugas lagi, kita kan pengenalan software Quantum JIS. Jadi tolong diinstal dulu Quantum JIS-nya.